Kira-kira berapa persen, Pak? Kalau dihitung sekitar 65%. 65%, Bapak Ibu sekalian. Dan Jadi di udah minggu mau ini selesai. 70. Minggu ini 70. 70. Berarti emang target Januari kita insya Allah serah terima Selesai, ya. serah terima. Januari akhir mungkin, Mas. Januari akhir ya. Iya. Selain itu kan kita butuh nyiapin dulu nih, kita tahu kita pesan sekian, kita pesannya kapan, sudah jadi. Nah, ketika semisal ada yang jadi di last minute ketika kita udah mau beli tas, saya sukanya ini deh. Iya. Dan itu sebenarnya bisa diomongkan ketika di awal gitu, bisa dibilang bagian kamar ya. Iya. Enggak dibuat drop ceiling atau seperti apa. Tapi lampunya kemana, Pak? Tengah nih, Pak. Oh, ini tengah. Oh, ini dibolongin berarti? Iya, dibolong di tengah. Bu, saya kira yang down selling gitu. Enggak ya? Bukan. Dan ceilingnya kan kalau ini lumayan brengsek dan sering ke rumah, masuk rumah. Itu nggak masalah gitu ya? Dan dia nggak masalah, ya sudah. Yang penting kita sudah menyarankan apa yang kita bisa sarankan. Iya. Kalau tetap pengen itu, nggak apa-apa, kita tetap ikutin aja kemauannya. Terus jalur list. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi ke channel kita, channelnya Ulul Albab Arsitek. Dan bertemu lagi dengan saya, Kanda, sebagai host untuk hari ini. Dan untuk ke depannya. Hari ini seperti biasa kita akan melihat progres dari rumahnya Bapak Daya di daerah Bantul di proyeknya Ulul Albab Arsitek. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, kita sudah di tahap rangka atap kita sudah dibangun dan sudah diterapkan, genteng yang sudah ada gitu ya, dengan lapisan berpasir itu yang kita bahas kemarin. Terus sudah dilihat lapisan-lapisannya sudah terpasang, dan alhamdulillah di bulan Januari ini insya Allah kita sudah selesai ya. Kita sudah serah terima kunci, kita sudah finishing, yang semoga dari hasil kita ini kita menjadi produk suatu hunian yang sesuai harapan Bapak Daya. Kita langsung saja tanya langsung kepada Bapak Bagus sebagai arsitek, sudah sampai mana sih dan berapa persen kira-kira progres untuk hari ini. Yuk kita sini. Inilah ya progres terkait pembangunannya, udah kelihatan jelas gitu. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang Mas. Ini saya lihat-lihat proyek ini udah banyak perubahan ya. Sudah banyak perubahan, sudah berubah banget ya. Berubah banget. Kira-kira berapa persen Pak? Kalau dihitung sekitar 65%. 65%, Bapak Ibu sekalian. Dan jadi udah mau ini selesai. 70. Minggu ini 70. Berarti emang target Januari kita insya Allah serah terima ya. Serah terima. Januari akhir mungkin Mas. Januari akhir ya. Iya. Oke, ya Mas, kita jalan-jalan. Mari. Diterangin dulu di depan tuh ada apa aja. Depan ini ya. Iya. Udah mulai terlihat kan fasadnya seperti apa nanti. Di sini nanti tuh ada kabel putih. Iya, itu yang depan Itu itu. nanti untuk ada dipasangin lampu. Oh, dipasangin lampu. Lampu dinding wall. Nanti sebelahnya ada roster satu baris gitu. Jadi ke atas sampai ketemu itu. Kemarin tuh katanya ada perubahan roster. Itu maksudnya gimana? Awalnya ya, namanya proyek ya, mesti Iya. ada kota ganti. Awalnya mau 2 baris, 1 2. Yang ini Di sini di depan awalnya sini ya? Iya, 1 2. 1 2. Iya, Jadinya cuma 1 sekarang. 1 sampai atas. sampai atas. Iya. Dan di depannya tuh bukan roster yang lubang-lubang ya? Lubang-lubang. Masih lubang-lubang. Awalnya lampu muter di roster. Tapi karena cuma 1 baris kan susah ya kayak. Betul. Jadi kita buat di tembok. Gitu. Di sini nanti mau dipasangin keramik granit, sini granit sebagai fasadnya. Ini di dindingnya ini, iya. Yang bagian sini ini tetap dicat biasa. Nah, ini nanti dibuat keramik ya. Oh iya. Batu alam ya? Batu alam sebelah situ, Pak. Batu alam sebelah situ. Iya. Kenapa akhirnya pakai granit sebagai tembokan ya? Iya, tembok. Melapisi tembok. Kenapa nggak cat saja gitu-gitu? Dari klien minta ada buat kesan mewah gitu loh. Kita pakai granit supaya ada, walaupun rumahnya kecil, tidak begitu besar, tapi ada kesan mewah. Jadi kita tambahkan granit di situ. Granit ya. Untuk mempercantik aja sebenarnya sih. Iya. Padahal yang kita tahu granit itu
di daerah-daerah tertentu ya yang dipakainya ya. Iya. Tapi memang saya sering menemukan memang rumah-rumah pakai granit. Kayak granit ya. Untuk sebagai fasade, tapi motifnya kebanyakan motif travertin, Oh, terrazzo untuk lantai seringnya lantai ya. Iya. Berarti nyeni ya yang menempati ya. Agak nyeni ya memang. Iya. Oh, berarti Begitu, Pak nanti Mas. akan dipasang situ ya. Ya, yang sana pasang batu alam. Batu alam, sana batu Terus alam. kalau bisa dilihat situ di bawah jendela nanti akan ada dibuat kursi untuk Oh, kursi nyantai. ya. Berarti nunggu jadi dulu tuh ya. Iya. Itu nanti dibuat Itu ada keran. keran. Oh, Nah, ya. sebelah samping. Tapi taman-taman di sini Taman di bagian sana itu. bagian situ ya. Sebesar mungkin segini ya. Dari sini ketemu ini ke sana ketemu kursi tadi. Kursi tadi ya. Iya. Oh, oke. Buat penghijauan lah. Penghijauan. Hmm. Dan rencana depan ini mau dipagerin atau gimana, Pak? Dipagerin nanti. Pagerin akhirnya. Pagar itu geser itu rel Rel. ya. Berarti gitu Bapak Ibu sekalian, memang kita selalu ada perubahan. Perubahan Menyesuaikan kemauan ya. Harapan dari klien ya. kemauan, harapan, terus RAB. Dia ada Kadang nggak semua klien, tapi kadang nggak semua penyesuaian. permintaan klien itu cocok di RAB. Kadang ada yang perlu kita kasih tahu bahwa ini udah lebih gimana mau tambah atau ikutin yang ada di RAB gitu. Iya, itulah ya. Emang sebagai penyedia jasa, kontraktor ya kita menyesuaikan harapan klien seperti apa, Betul. tapi tetap disesuaikan lah ya. Disesuaikan. Dari RAB, dari memang harganya. Jikalau memang harganya tidak sesuai RAB ya, apakah dikembalikan ke klien? Apakah mereka mau menambah gitu kan? Kalau oke mau menambah, kita oke. Tapi kalau tidak ya memang itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Seperti Atau ada itu. solusi lain ya Pak ya? Iya, mungkin ada pengen ya sudah Mas, saya maunya begini saja. Ya sudah kita ikuti. Iya. Tapi Gitu. sebisa mungkin klien juga mengerti. Jangan mengganti di last minute gitu loh. Karena tetap butuh persiapan. Nggak mungkin last minute tiba-tiba kita ready semua gitu kan susah ya. Itulah. Kita tetap butuh pengertiannya lah ya. Iya. Itu dia. Ya bisa minta bisa revisi, tapi tidak last minute ketika kita sudah beli barang terus Mas sepertinya saya mau ganti ini aja. Dan itu material mungkin kan nggak ada di pasar, mungkin lagi Betul, kosong betul. stoknya atau gimana, kita perlu inden. Nah itu kan juga butuh waktu ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Pentingnya perencanaan di awal. Emang seperti itu. Jadi ya kita berharap ya perencanaan itu bukan hanya sebagai tanda MOU kita, tapi Ya. itu sudah fix kita akan lakukan. Dari alat apa? Dari materialnya, Materialnya. terus dari Kapal-kapal produk-produknya ya, ya seperti lantai. Nah, terus keran, shower, kloset dan lain-lain itu kan kita butuh nyiapin dulu nih, kita tahu kita pesan sekian, kita pesannya kapan, itu udah jadi. Nah ketika semisal ada yang jadi di last minute ketika kita udah mau beli tas, saya sukanya ini deh, Iya. dan itu sebenarnya bisa diomongkan ketika di awal gitu, bisa Betul. dibilang. Karena Seperti itu. kami memberikan RAP yang secara detail ya Betul, terkait betul. produk tersebut. Jadi ya diusahakan dari awal Nah itu fix. dari awal sebenarnya klien pun bisa nanya ini pakai WC-nya apa, misalkan klosetnya Iya. apa, showernya seperti apa, sinknya seperti apa, itu di awal kita akan jabarkan semua gitu loh. Iya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Itulah pentingnya perencanaan supaya nanti di pelaksanaan tidak ada perubahan-perubahan lagi ya. Perubahan ada pastinya, tapi tidak Sebanyak itu ya. chaos itulah. Iya. Ayo Pak kita masuk. Ayo, masuk. Oh, ada mainin petasan. Siang-siang. Lihat lah. Serius senyumannya itu. Nih, Oh ini udah udah dipasang apa plafon. ya? Nih lihat kamar tuh udah ada plafonnya tuh. Oh udah plafon. Tinggi juga ya. Enggak tinggi-tinggi Iya, banget agak sih susah, sebenarnya. Sini tuh kalau mau dilihat. Oh iya. Kalau pintu memang seperti biasa lah ya, tingginya sekian. Tapi kalau kita masuk, oh ini tinggi ya, hitungannya tinggi nih Pak. Untuk plafonnya. Tapi apakah akan dibuat ada gipsumnya atau ada apanya Pak? Iya ini paling gipsum nanti ya. Paling dibuat gipsum. Iya, tapi tetap dibuat datar seperti ini.
dan tanpa list. Tambah list ya. Ya, karena dari wiring tanya yang bikinnya tanpa list dan datar aja untuk bagian kamar ya. Iya. Enggak dibuat drop ceiling atau seperti apa. Tapi lampunya kemana Pak? Tengah nih Pak. Oh ini tengah. Oh ini dibolongin berarti. Iya, dibolong di tengah. Bu, saya kira yang down ceiling gitu. Enggak ya? Bukan. Dan ceilingnya di tengah dan di ruang tamu aja. Benar. Itu untuk AC. Oh itu AC. Nanti AC di mana Pak? Itu AC itu. Oh, enggak, naruhan AC di sini berarti. Iya, di sini, dari sini. Ya. Tapi itu kemarin salah masang stop kontaknya. Kita udah beli yang stop kontak untuk AC, tapi dipasang stop kontak biasa. Tapi bongkar itu. Nanti direvisi lah ya Pak ya. Diganti ya. Sesuai. Tapi dari kayak gini ya hal-hal detail kecil ya. Seperti apa Bapak sekalian? Kita pakai yang estetik ya. Ya, yang ini bahannya nggak main-main, ini mahal ini bos. Iya. Tuh. Estetik Kesan memang bahkan ini. Kita, enak banget suaranya tuh. Kekinian ya Pak ya. Iya. Ya itu pentingnya arsitek kan di situ. Jadi memahami estetika dari suatu bangunannya. Karena banyak kesusahan tuh kayaknya. Kita Susah. Iya, Pak. Ke tempat boleh. Ini ada motor di sini. Yang motor dijual ya, siapa yang mau? Daripada numpuk di sini. Ini lagi dipasangin plafon sih Pak. Oh, lagi bagian plafon, ya. sana. Ini udah jadi Plafon, tiga plafon. kamar udah jadi plafon semua nih. Tiga kamar ya depan. Kamar. Yang utama yang sini ya. Iya, Nah, utama itu situ. Sini. Udah jadi semua plafonnya. Tadi lagi buat plafon di area musola. Musola, musola di situ. Oh, situ. Nanti mungkin besok udah mulai pengerjaannya tengah ini nih. Oh, ya tengah ya, plafon tengah ya. Rumah ini akan terlihat keren dan mewah ketika plafonnya udah jadi tengah. Full putih warnanya nanti atas. Full putih. Putih. Jadi kayak proyek yang dibandul gitu ya Pak ya. Iya, tidak pakai PVC dan lainnya, tidak pakai PVC untuk Atas ini itu ya. enggak. PVC yang mengkilap-mengkilap nanti. Betul. Mengkilap-mengkilap. Ya, ini Ini kamar mandi. kamar mandi. Kamar mandi. Udah. Oh ini yang kata Bapak itu dibolong. Iya, dibolongin. Sini coba dekat sini. Mas, ini Mas. Oke. Jadi ini dibolongin buat naruh apa Pak? Naruh sabun, sampo, pokoknya keperluan untuk mandi lah di situ. Jadi Di situ. kita nggak harus beli gantungan untuk sampo, sabun lagi, nggak perlu maku-maku lagi. Cukup di situ. Situ ya. Cukup, iya. Itu sudah cukup longgar ya. Nah ini rencana shower ya punya ya. Iya, shower. Shower. Karena pakai shower Pak di sini. Iya. Walaupun di daerah yang cukup jauh ya, kita sudah modern lah, menyesuaikan Zaman lah. Zaman. Ini pun buat ini ya jemur-jemur di sini ya. Iya. Laundry, tempat laundry. Betul. Tempat laundry di sini. Untuk laundry situ. Sini untuk nanti di sini ada untuk tempat genset Pak. Genset buat? Jadi owner minta di sini ada genset. Mungkin dia takut ketika rumahnya mati dan dia lagi kerja, mati listrik lagi kerja dia nggak bisa kerja, makanya di sini disediakan genset. Kita udah sediakan untuk stop listriknya, kontaknya ya. iya betul. Nanti di sini akan, nah di sininya, Iya. ini ada pompa air. Kemarin kita sempat menyarankan kenapa nggak taruh di luar aja gitu. Atau juga nanti kan suaranya akan berisik atau bagaimana ke dalam rumah. Iya, tapi dia bilang bahwa saya takut pompanya hilang. Sudah kita ikut aja, dia kan taruhin nantinya. Oke. Biasanya kan pompa air itu kan di atas sumur malah ya. Iya. Iya. Dia minta di sini gitu ya. Iya, dan biasanya kan di luar rumah pompa air itu, karena suaranya kan kalau ini lumayan berisik dan sering ke rumah, masuk rumah. Nah, itu nggak masalah gitu ya. Dan dia nggak masalah ya sudah. Yang penting kita sudah menyarankan apa yang kita bisa sarankan. Iya. Kalau tetap ingin itu, nggak apa-apa, kita tetap ikutin aja kemauannya. Terus jalur listrik pompa air di mana Pak?
Pompa air tuh jadi Untuk nyalain nanti. Nyalain langsung di pompanya apa nyalain? lewat sini Pak, nanti sekalian sini Pak. Dibuat itu ya. Nanti majang net situ. Oke. Seperti itu. Itu memang pompa air itu emang itu sangat penting ya, memang. Penting. Sangat penting, tapi penampatannya pun tidak kalah penting. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian malah keberisikan gitu kan. Keberisikan. Gitu. Jadi memang tempat yang paling baik untuk pompa air di luar. Di luar. Biasanya di atas sumurnya atau di dekat-dekat sumur. Iya, Jadi betul. ketika maintenance ya langsung. Oh kayaknya ada kesalahan di mesinnya atau ada kesalahan di saluran sumurnya. Nah, ya gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Soalnya kan namanya vendor sumur ya. Iya, betul. Beda gitu ya. Memang ada yang di luar. Kenapa sih pompa air itu di luar daripada bunyi tadi? Itu tadi yang harapannya vendor pun langsung ke tempat sumurnya. Iya, betul. Tidak masuk ke rumah atau tidak ada keributan. Iya, tidak. Ketika misalkan ada maintenance apa langsung ngerti ke sumbernya langsung. Iya. Begitu. Ngecek Bapak Ibu langsung sekalian. sumbernya. Gitu. Wah, dok gitu. Lagi malu plafon. Iya, malu Ya, plafon. plafon seperti itu. Jadi itu ya progres untuk hari ini Iya. udah 65% untuk hari ini, dan 65%. kita di minggu nanti, akhir minggu ini iya kita kejar di 70%. 70%. Betul. Nah, nanti kita Dan ketemu lagi ya. Minggu depan seharusnya udah mulai masang plafon, masang keramik ini Pak. Keramik ya. Ya. Keramiknya pakai apa besok? Keramik untuk keramiknya nih. Yang di sini kita pakai keramik motif kayu. Motif kayu. Iya, di Motif sini. kayu tapi keramik ya. Keramik, tapi Keramik, keramik. ya. Yang di lantai utama dalamnya kita pakai granit, Heeh. ukuran 60 kali 60, Lebar juga itu ya. gede. Nah. Gede, ha. Terus warnanya nanti krem muda Oke. dari Arna, kita pakai produknya. Kenapa krem muda ya? Padahal kita kan pakai yang dark ya. Iya. Sebenarnya Kita gelap gitu. nanti catnya itu agak semi krem agak terang gitu loh Pak. Agak jatuh-jatuh agak mirip putih tapi agak krem juga gitu. Makanya kemarin katanya dari klien minta, Mas disesuaikan aja gimana ya enaknya. Jadi warna ini dan warna ini agak sama tuh loh. Agak sama aja. Sama aja biar senada lah, enggak. Oke. Kan pertama kita pastikan bahwa ininya abu-abu, Iya. ininya putih. Iya. Dia tidak maunya ini krem aja, dindingnya krem, catnya krem, dan keramiknya dibuat krem muda. Menyesuaikan lah ya. Sesuaikan betul. Oke. Untuk kamar mandi beda keramiknya. Itu cukup unik nih Pak. Kamar mandi itu lantainya pakai terrazzo, Kamar mandi ya. ya. Terus dinding dari 0 ke 1,5 itu pakai terrazzo. Heeh. Dari sini ke sininya ke atasnya pakai krem tua. Keramik juga. Keramik juga. Keramik juga. Berarti full keramik nanti. keramik. Full keramik. Oke. Tapi kita memainkan di keramik itu tadi. Oke. Berarti memang senang banget sama keramik ya? Iya. Dari luar tadi. Senang banget sama keramik kayaknya memang. Di luar kalau Bapak Ibu bisa ingat ya, di luar itu kita depan Granit. granit. Nah, kita masuk ke dalam, permainan lantai pun ada di situ ya. Iya. Permainan lantai gitu. Lantai kan alas bawah ya. Ada yang granit, ada yang terrazzo. Emang seneng ya kayaknya ya. Iya, mungkin senang ya. Kayaknya senang dengan keramik. Tapi itu mana ada plus minus ya Pak ya. Terus benar. Kalau di kamar mandi full keramik nanti bagaimana gitu itu ada plus minus. Nanti kita akan bahas ya ketika sudah Terpasang mungkin pasang. ya. Biar lebih jelas ada contohnya gitu. Iya, nanti kita akan bahas terkait keramik. Ah. Kenapa sih kita pasang yang terrazzo di sini atau ini motif kayu atau nanti ya, kenapa ukurannya gitu ya Pak ya. Seperti itu gitu. Betul sekali Mas. Itu Ya itu Pak ya. ya. Sepertinya memang Lagi kerja juga ini. Jadi suaranya agak noise di sini. Jadi mana-mana suara mercon, suara motong, suara malu. itulah, tapi di sini tuh sangat membuat puas gitu ya dari suara-suaranya. Dan Iya untuk sih. hari ini sekian Pak progres untuk hari ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih Terima kasih juga untuk Masnya. sudah menerangkan progres dan harapannya Bapak Daya tahu
sudah sampai mana dan kapan akan target-target kita tercapai. Betul, begitu Pak. Dan Bapak Ibu sekalian yang ingin membuat atau ingin tahu, ingin berkonsultasi terkait hunian Bapak Ibu sekalian untuk membuat suatu kerajaan istana buat harapan Bapak Ibu sekalian, bisa di kami ya. Betul. Di Ulul Alam Bapak Arsitek. Di mana Pak? Di Instagram ada Ulul Alam Arsitek, di TikTok ada Ulul Alam Arsitek, dan di YouTube juga sama Ulul Alam Arsitek. Iya. Di Instagram di bio-nya itu ada nomor. Betul. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tulisan WhatsApp, langsung diarahkan ke admin kita. Betul. Jadi langsung chat saja, konsultasi gratis. Jadi jangan takut untuk chat, Iya. takut bayar ya. Takut Iya, itu betul. nggak ada, kita gratis. Gratis. Survei pun kita gratis ya Pak. Gratis. Selama masih di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu gratis. Ya itu, Bapak Ibu. Oke. Pak Bagus, terima kasih Terima banget kasih banyak. atas kerjasamanya. Suaranya udah. Selamat sore. Ya, selamat